SDGs itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya, Sustainable Development Goal. Nah itu kalau di Indonesia kan itu berarti tujuan pembangunan nasional. Nah di mana di SDGs itu ada beberapa capaian-capaian yang tentunya akan ditargetkan. Nah target SDGs ini itu sampai dengan tahun 2030 ya, jadi masih 8 tahun lagi. Nah kemudian di SDGs itu juga di samping ada SDGs global yang memang dilakukan penetapannya oleh para pendiri negara, di situ termasuk Indonesia hadir di PBB. Ada 17 tujuan SDGs global. Kemudian di nasional juga ada SDGs ya. Jadi dari SDGs global itu kemudian diturunkan ke SDGs nasional. Nah, kemudian bagaimana dengan desa? Apakah desa juga mempunyai SDGs? Tentu. Jadi dari SDGs nasional itu diturunkan menjadi SDGs desa yang harapannya nanti akan menjadi pedoman bagi desa untuk menentukan arah pembangunan ya, baik pembangunan skala jangka panjang ataupun jangka menengah. Jadi targetnya sekali lagi bahwa SDGs desa sampai dengan 2030. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody Apa yang harus dilakukan desa Pak untuk menghadapi atau menerima program SDGs ya dari Kementerian Desa Pak? Ya, saya pikir karena ini hal yang cukup baru buat kita, walaupun sudah diterbitkan tahun 2015, tetapi ini diperlukan sosialisasi dulu tentang pemahaman SDGs itu sendiri ya, agar masyarakat desa, kemudian kelembagaan desa, termasuk perangkat desa itu paham tentang SDGs. Saya pikir di dalam SDGs itu nanti, terutama SDGs desa, itu ada 18 tujuan ya. Yang pertama ada desa tanpa kemiskinan, yang kedua desa tanpa kelaparan, kemudian yang ketiga desa sejahtera. Nah, itu masing-masing SDGs itu ada indikatornya. Nah, ketika misalnya desa dikatakan tanpa kemiskinan, itu ada 5 indikator yang akhirnya bisa dicapai ya, walaupun kalau dikatakan desa tanpa kemiskinan itu hal yang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dicapai. Nah, di dalam mewujudkan atau menentukan indikator itu berarti kita harus pegang data ya. Ada pendataan yang valid untuk menghitung apakah posisi desa itu sudah bebas dari kemiskinan atau belum. Itu contohnya. Kemudian di desa tanpa kelaparan juga demikian, ada beberapa indikator. Di desa sehat dan sejahtera juga ada beberapa indikator. Jadi intinya bahwa pendataan merupakan hal yang penting dan mendasar, karena di situ untuk menentukan sampai sejauh mana SDGs itu sudah dilakukan oleh desa. Jadi sekali lagi, pendataan apapun itu bisa dilakukan terkait dengan beberapa indikator yang ada. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on
I miss you.